Kalau ngomongin soal keuangan rumah tangga, baiknya joint income atau menggabungkan penghasilan suami dan istri, atau salah satunya aja nih yang jadi penanggungnya. Lalu kalau kita bicara seputar pengeluaran liburan, biaya sekolah anak, cicilan KPR, baiknya siapa yang bayar? Patungan atau salah satunya aja? Buat kamu yang memang butuh tips seputar ngatur keuangan rumah tangga, tonton video ini sampai selesai. Halo teman-teman sekalian, balik kembali lagi sama saya Akbar di channel YouTube Uang Kamu. Ya, di sini teman-teman bisa belajar banyak hal seputar personal finance atau perencanaan keuangan, mulai dari mengatur cash flow, ya, asuransi, investasi, dan tips-tips lainnya. Dan kali ini kita akan membahas topik yang cukup spesifik, ya, yaitu mengatur keuangan rumah tangga. Teman-teman sekalian, ya, 1 bulan sebelum video ini dibuat, ya, muncul pernyataan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, ya. Indonesia dikabarkan sedang mengalami masalah ketahanan keluarga. Kenapa ya? Hal itu disebabkan karena setiap tahunnya ada 400.000 pasangan yang bercerai. Dan kalau kita menilik lagi ya pada data di Pengadilan Agama tahun 2020 nih, penyebab perceraian terbesar itu sebetulnya adalah masalah perekonomian keluarga. Umumnya karena suami itu di PHK, lalu kehilangan penghasilan dan istrinya nggak gugat cerai. Dan memang nggak dipungkiri ya, masalah ekonomi keluarga atau masalah keuangan keluarga ini merupakan masalah yang cukup sensitif. Kadang tabu untuk dibicarakan, tapi bisa menjadi penyebab perceraian dalam sebuah rumah tangga gitu. Bahkan di Amerika Serikat juga seperti itu ya teman-teman ya. Kalau kita bahas mengenai kehilangan penghasilan, ya wajar saja. Misalnya satu rumah tangga ada 2 pencari nafkah, satunya kehilangan kerja, otomatis yang satunya akan menjadi pencari nafkah tunggal. Dan kebayangin ya di situ ya, beban keuangannya dia akan bertambah, dia jadi burn out atau stres, dan akhirnya semua jadi berantakan. Rumah tangganya jadi bubar. Sebetulnya di dalam fase hidup manusia di perencanaan keuangan, menikah itu merupakan fase hidup yang ada di atas fase lajang. Nah, ketika kita upgrade dari satu fase naik ke fase selanjutnya, otomatis beban pengeluarannya pasti besar. Itu sebabnya seorang harus punya perencanaan keuangan yang baik, ya, agar ketika mereka masuk ke fase selanjutnya, mereka nggak akan kaget, ya, dan mereka sudah siap secara finansial dan mental pastinya. Buat kamu semua yang sudah ada di fase hidup menikah, baik yang sudah punya momongan atau yang belum punya momongan, berikut adalah tips mengatur keuangan rumah tangga yang perlu teman-teman ketahui. Pertama, sepakati metode pengaturan arus kas atau cash flow. Manajemen cash flow atau manajemen arus kas sejatinya merupakan yang paling basic ya dalam perencanaan keuangan. Ya. Dan ini sebetulnya sudah bisa kamu bicarakan sebelum kamu menikah. Gitu. Jadi kalau kita bicara cash flow, kita akan bicara cash in dan cash out. Ya. Pendapatan versus pengeluaran. Nah, sumber pendapatan ini mau dari mana? Nah, bisa jadi sumber pemasukannya berasal dari 100% penghasilan satu pasangan saja. Atau yang kedua bisa juga 100% pendapatan suami dan 100% pendapatan istri digabung. Ya. Atau juga yang terakhir juga bisa ya, 100% pendapatan salah satu pasangan dan pasangan satu lagi berkontribusi sebesar 50% dari total penghasilannya. Ya. Nggak ada yang salah dari 3 metode ini. Selain menggunakan metode yang barusan saya sebutin, ada juga rumah tangga yang menerapkan sistem cash flow seperti ini nih. Khusus untuk pengeluaran yang bersifat kewajiban atau kebutuhan akan ditanggung suami. Sementara istri akan menanggung pengeluaran sifatnya ingin ya. Ya itu bisa kita jabarkan seperti pengeluaran untuk hiburan, ya, rekreasi, jalan-jalan, kulineran dan lain sebagainya. Sekali lagi teman-teman saya ingatkan tidak ada yang paling baik di antara beberapa metode ini ya. Tapi semua metode ini butuh sebuah kesepakatan antara suami dan istri. Dan kunci suksesnya sebetulnya apa? Transparansi ya. Agar proses pengaturan cash flow rumah tangga ini menjadi lebih mudah, terstruktur dan transparan, teman-teman bisa gunakan kalkulator perencanaan keuangan uang kamu ya. Dengan menggunakan kalkulator ini, teman-teman bisa tinggal input. Misalnya joint income ditulis gaji suaminya berapa, THR-nya berapa, bonusnya berapa. Lalu kalau istrinya akan kontribusi berapa di sini, lalu pengeluarannya juga bisa langsung diinput di bagian pengeluaran. Mudah kan? Kedua, ya, sediakan dana darurat minimal
6 kali dari pengeluaran kebutuhan pokok dan wajib. Tentunya nggak mau kan kalau perkara kehilangan penghasilan karena PHK atau risiko bisnis malah jadi berujung pada perceraian atau keretakan rumah tangga. Nah, solusinya adalah menyediakan dana darurat. Oke, saya akan beri contoh ya. Misalnya, satu rumah tangga menerapkan sistem joint income dan salah satu pencari nafkahnya, baik suami atau istrinya kehilangan pekerjaan. Otomatis cuma satu kan yang jadi pencari nafkahnya. Anggap saja ketika mereka menggabungkan penghasilan itu ya, maka penghasilan rumah tangga itu berjumlah 24 juta dan pengeluaran bulanannya adalah 15 juta. Ketika musibah ini terjadi ya, penghasilan rumah tangga yang tadinya 24 juta menjadi 13 juta. Apa yang terjadi? Ya, besar pasak daripada tiang ya. Pengeluaran lebih besar ketimbang pemasukan. Ya. Itu yang menyebabkan masalah. Tapi ketika keluarga itu memiliki dana darurat ya, let's say 6 kali pengeluaran pokok dan wajib bulanan, maka masalah-masalah seperti ini masih bisa dihindari ya. Nah, kalau kita bicara mengenai pengeluaran ya, apa saja sih yang termasuk dalam pengeluaran wajib ya? Intinya pengeluaran wajib adalah pengeluaran yang memang harus kita bayar ya. Dan kalau kita nggak bayar, kita bisa kena denda atau masalah baru ya. Hal itu bisa berupa pengeluaran pajak ya, cicilan utang, dan yang terakhir apa? Biaya pendidikan anak. Lalu kalau pengeluaran untuk kebutuhan pokok itu apa ya? Nah, teman-teman semua sudah tahu ya, ada sandang, pangan, papan. Plus satu lagi apa? Internet. Pengeluaran kebutuhan pokok ini sebetulnya masih bisa untuk di-downgrade sedikit. Akan tetapi, hati-hati kalau kita melakukan downgrade. Bisa jadi kualitas hidup kita bisa menurun. Sekarang mari kita gunakan simulasi cash flow keluarga Pak Yono. Ya. Di sini tertera bahwa total pemasukan Pak dari keluarganya adalah 30 juta ya, dan total pengeluaran bulanannya adalah 17 juta. Tapi patut diingat ya, kalau 17 juta ini sendiri terdiri dari pengeluaran wajib, pokok, dan hiburan atau lifestyle. Ya. Total pengeluaran wajib dan pokoknya ternyata hanya 11 juta. Ya. Jadi minimal dana darurat yang harus dimiliki oleh keluarga Pak Yono adalah 11 juta dikali 6 bulan, alias 66 juta. Jadi kalau saja Pak Yono ini kehilangan sumber penghasilan, seenggaknya dalam 6 bulan ke depan, dia masih bisa survive ya, dan masih bisa menanggung kebutuhan wajib dan pokoknya. Baru ya selama 6 bulan tuh dia bisa cari-cari kerja baru atau cari-cari project lah, agar nanti di bulan ke-7 semuanya sudah kembali normal. 3. Wajib punya asuransi. Kan udah ada asuransi kantor nih sama BPJS Kesehatan. Emangnya butuh asuransi kesehatan swasta? Oke, sekarang saya balik tanya sama teman-teman ya. Sampai kapan teman-teman ini mau bekerja di perusahaan yang menyediakan fasilitas asuransi kesehatan ini? Ketika kamu resign dari perusahaan ini, otomatis fasilitas asuransinya juga bakal hilang. Dan ketika nanti teman-teman apply kerja di tempat baru, belum tentu perusahaan yang baru akan memberikan benefit asuransi yang sama untuk teman-teman. Bisa jadi mereka cuma kasih BPJS atau sama sekali nggak dibayarin. Ya udah, kalau gitu mungkin kita bayar BPJS aja deh, karena premi asuransi itu mungkin agak sedikit mahal. Boleh nggak? Ya jawabannya boleh-boleh aja, tapi nyaman nggak sekarang? BPJS merupakan jaminan kesehatan yang paling standar ya, dan itu wajib kita miliki sebetulnya. Tapi kalau kita hanya mengandalkan BPJS ya, teman-teman harus ingat bahwasanya ketika kita ingin berobat ke dokter spesialis, BPJS itu punya sistem rujukan yang berjenjang. Kita harus ke vaskes dulu, baru minta rujukan. Ya. Sementara asuransi kesehatan swasta itu lebih fleksibel. Ya. Ketika teman-teman sakit, teman-teman tinggal menuju rumah sakit rekanan, langsung berobat dan langsung tunjukkan kartu asuransinya. Atau sekarang juga sudah bisa lewat aplikasi. Lebih fleksibel mana? Pada intinya gini, ketika kita punya penghasilan lebih, nggak salah deh untuk mengalokasikan uang sebesar 3-10% untuk beli asuransi kesehatan swasta. Dan kamu harus pastikan bahwa seluruh anggota keluarga kamu terlindungi dengan asuransi kesehatan. Ingat loh, berobat itu mahal dan bikin miskin, ya. Jangan sampai tabungan dana darurat terkuras buat biaya pengobatan yang terus mengalami inflasi. Oh iya, selain asuransi kesehatan kan ada asuransi jiwa ya. Itu siapa yang harus punya ya? Suaminya, istrinya, atau dua-duanya aja yang harus punya. Asuransi jiwa ya baiknya dimiliki oleh rumah tangga yang punya tanggungan ya. Dan yang harus memiliki adalah dia yang bertugas sebagai pencari nafkah utama. Kalau misalnya pasangan suami istri belum ada tanggungan, lalu dua-duanya bekerja, butuh asuransi jiwa atau enggak? Saya rasa sih belum butuh, tapi kalau mau beli, nggak apa-apa.
Ya. Apa sih tujuannya punya asuransi jiwa? Sekarang mari kita bayangkan ya, ada satu rumah tangga gitu, dia ada suami, istri, dan ada satu anaknya yang masih kecil di situ ya. Mereka ini punya impian, ingin menyekolahkan anaknya di sekolah unggulan ya. Sebut saja SMA-nya di mana ya, di SMA negeri unggulan, lalu kuliahnya di luar negeri ya. Pasti kan itu butuh biaya. Nah, tapi suatu ketika si pencari nafkah utama atau suaminya ya di sini ya meninggal dunia, otomatis ya keluarga ini akan kehilangan satu sumber penghasilan ya. Itu kalau misalnya dia menerapkan sistem joint income. Nah, ketika satu sumber penghasilan itu hilang, bisa jadi semua impian keluarga itu jadi kandas ya. Nah, kita nggak pengen hal ini terjadi ya. Ketika pencari nafkah mendaftarkan diri sebagai peserta asuransi jiwa atau menjadi tertanggung, maka ketika dia tidak bisa lagi menunaikan kewajibannya, ya baik itu karena dia meninggal dunia atau cacat tetap total, akan cair uang pertanggungan yang bisa diklaim oleh ahli warisnya. Nah, uang pertanggungan ini bisa digunakan untuk membiayai hidup keluarganya yang ditinggal ya, membayar utang atau menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang diinginkan oleh orang tuanya. Nah, buat teman-teman yang pengen paham seputar asuransi, saya akan buat YouTube live ya teman-teman ya, seputar asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Kapan YouTube live-nya? Stay tune aja di channel YouTube Uang Kamu, dan jangan lupa follow Instagram Uang Kamu untuk informasi lebih lanjutnya. Oke, selanjutnya manfaatkan tabungan sinking fund untuk kebutuhan jangka pendek. Oke, kalau kita bicara mengenai pengeluaran, ada kan pengeluaran yang kita bayar setiap tahun. Jadi nggak setiap bulan, tapi setiap tahun doang. Ya. Apa contohnya? Pertama, bayar pajak kendaraan. Kedua, bayar pajak bumi dan bangunan. Tiga, bayar premi asuransi. Empat, bayar zakat buat mereka yang beragama Islam ya. Terus ada ya bagi-bagi THR ke keluarga, jalan-jalan keluar kota atau keluar negeri sama keluarga, beliin kado ultah anak atau pasangan, dan lain sebagainya. Nah, ada baiknya pengeluaran ini ya kita budgetkan jauh-jauh hari atau setahun sebelumnya. Tujuannya agar kita tidak menggunakan dana darurat ya untuk kebutuhan-kebutuhan tahunan ini ya. Ingat, dana darurat tujuannya adalah untuk mengantisipasi pengeluaran yang sifatnya mendesak atau darurat ya, bukan untuk pengeluaran yang seperti ini. Mari kita buat simulasi bagaimana caranya kita membuat tabungan sinking fund. Pertama, kita harus buat daftar pengeluaran rutin tahunan kita. Ya, cantumkan saja pengeluarannya ya. Nah, misalnya nih ada bayar pajak kendaraan ya 3 juta ya. Lalu bayar premi asuransi 5 juta ya. Lalu ini ada bayar zakat ya, ini zakat mal lah kita sebutkan, zakat mal total jadi 5 juta ya. Ini ada jalan-jalan keluar kota dan lain sebagainya di angka 10 juta ya. Lalu kita tinggal tambahkan saja semuanya, kita tambahkan dan kita jumlahkan hasilnya. Nah, berarti dalam sebulan kita harus nabung segini nih ya untuk sinking fund ya. Gampang kan? Selanjutnya, kumpulin dana pendidikan anak jenjang tinggi sekarang juga ya. Kenapa harus sekarang juga, teman-teman ya? Ingat bahwasannya inflasi biaya pendidikan itu luar biasa tinggi ya. Bahkan gaji kita dalam setahun itu belum tentu naiknya bisa mengejar kenaikan inflasi di biaya pendidikan ya. Ada artikel juga yang menyebutkan bahwasannya kalau uang pangkal itu sendiri naiknya 10% per tahun ya. Dan nggak nutup kemungkinan ya total biaya pendidikan anak kita nantinya tembus 1 atau 2 miliar ya, dari TK sampai jenjang kuliah. Ngeri kan? Udah setara rumah tuh sekarang ya. Mengingat ini adalah tabungan pendidikan untuk jenjang tinggi ya. Nah, biasanya jangka waktunya adalah jangka panjang. Teman-teman bisa alokasikan uang teman-teman ya untuk berinvestasi di reksadana saham atau saham langsung. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu tips mengenai nabung biaya pendidikan anak, saya akan buatkan videonya ya. Pokoknya stay tune aja dan subscribe channel YouTube Uang Kamu. Oke, yang terakhir adalah tentukan gaya hidup seperti apa yang kita inginkan di masa tua dan mulai kumpulkan dana pensiun sejak dini ya. Oke teman-teman, kehidupan kita di masa tua nanti sebetulnya adalah cerminan bagaimana gaya hidup kita di masa muda. So, nggak ada salahnya untuk memikirkan uang pensiun sedini mungkin ya di saat kita masih muda. Gaya hidup kita nanti di masa tua akan sangat berpengaruh sama besaran dana pensiun yang harus kita kumpulkan. Kalau kita pengen banyak jalan-jalan di masa tua ya, banyak liburan, terus banyak melakukan aktivitas yang kita inginkan, bisa jadi dana pensiun yang kita harus sediakan
itu luar biasa besar, mungkin bisa tembus 10 miliar atau lebih ya. Tapi kalau kita pengen hidup sederhana aja ya lain cerita. Sebetulnya dana pensiun itu bisa kita kumpulkan bahkan sebelum kita menikah ya. Saat kita masih single, kita sudah buat tabungan untuk dana pensiun. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu tips dan trik mengumpulkan dana pensiun, saya sebetulnya sudah punya videonya ya. Teman-teman bisa langsung akses channel YouTube Mtrade dan pilih playlist yang namanya Berduit. Nah, silakan cari video saya yang bertema dana pensiun. Oke teman-teman sekalian, itulah tadi bahasan singkat kita mengenai cara mengatur keuangan rumah tangga ya. Jadi bisa dibilang yang paling fundamental atau yang paling basic adalah cash flow. Ketika cash flow sehat, yang artinya pengeluaran kita tidak melebihi dari pemasukan kita, maka kita akan punya sisa uang yang bisa kita investasikan untuk tujuan finansial keluarga. Tujuan finansial keluarga itu ya pada intinya harus relevan ya. Seperti contohnya menyekolahkan anak di sekolah terbaik, ya, lalu liburan bersama keluarga, pensiun, dan lain sebagainya. Untuk mempercepat realisasi dari tujuan finansial itu, kamu tentunya harus berinvestasi. Nah, kalau investasinya bareng pasangan, nah ini harus dikomunikasikan dengan baik. Bisa jadi kamu profilnya agresif, tapi pasangan kamu konservatif. Nah, instrumen investasi apa yang cocok untuk kamu pilih demi merealisasikan tujuan finansial keluarga, itu bisa didiskusikan atau diambil jalan tengahnya. Oke teman-teman, jangan lupa like dan share video ini dan subscribe channel YouTube Uang Kamu ya, agar kamu juga makin jago ngatur duit dan investasi. Saya Akbar pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.